Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Jufani, peserta Latsar Kemendikbud Angkatan 42. Saya akan memaparkan tentang manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bebas dari praktik KKN. Kedudukan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. ASN terdiri dari PNS dan P3K. PNS adalah pegawai negeri sipil yang merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Fungsi dan tugas ASN sendiri yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Pada agenda ketiga, latihan dasar CPNS ini, ada materi tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Saat ini kami dituntut untuk menemukan isu atau kondisi saat ini terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja yang belum sesuai dengan tujuan pembelajaran agenda 3 yaitu manajemen ASN dan Smart ASN yang dikaitkan dengan pelayanan publik dan proses sistem kerja atau whole of government. Saya merupakan CPNS baru di Politeknik Negeri Padang dengan formasi pengelola informasi akademik atau tenaga pendidik. Pada saat ini, isu atau kondisi yang saya temukan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja yang pertama, yaitu kurang terkoordinasinya pemanfaatan aplikasi yang ada. Maksud dari kurang terkoordinasinya pemanfaatan aplikasi yang ada yaitu terlalu banyaknya aplikasi yang dituntut untuk digunakan oleh pegawai. Bahkan beberapa aplikasi berbeda meminta untuk mengirimkan data yang sama dengan data yang dibutuhkan oleh aplikasi lainnya, sehingga pegawai merasa keberatan untuk mengulang upload berkali-kali. Misalnya, untuk aplikasi MySAPK dari BKN dan Sister dari Kemendikbud. Kedua aplikasi ini pada dasarnya sama-sama untuk menampung database PNS untuk informasi profil PNS. Namun, kedua aplikasi ini berasal dari dua kementerian yang berbeda, sehingga perlu pengulangan upload untuk menggunakan dua aplikasi tersebut. Isu kedua adalah kurangnya kesadaran pegawai dalam melaksanakan pembaharuan data kepegawaian. Politeknik Negeri Padang memiliki aplikasi SIPEK yang memudahkan pegawai dalam pengurusan dan update data kepegawaian, meliputi data pegawai, upload dokumen kepegawaian, pengurusan kenaikan pangkat, pengurusan HSN seperti Karpek, Taspen, Askes, Karis atau Karsu, tunjangan keluarga, pengurusan tambahan masa kerja, serta berkas KIR kesehatan. Aplikasi SIPEK ini juga memuat data staf pengajar, staf administrasi, serta staf teknisi. Namun, pegawai merasa urusan pembaharuan data adalah tanggung jawab dari pihak kepegawaian. Padahal aplikasi SIPEK sendiri sudah memfasilitasi pegawai untuk dapat melakukan pembaharuan dengan mudah dalam satu aplikasi saja dan memudahkan pengurusan data dan hak yang bisa didapatkan sebagai ASN. Isu ketiga yang saya temukan yaitu kurang terpenuhinya kuota kebutuhan dosen dan tendik pada pengadaan CPNS 2022. Politeknik Negeri Padang mengalami tahun pensiun besar-besaran dan pengurangan pegawai tahun ini. Tantangan yang sangat besar yang akan dihadapi Politeknik dalam 5 atau 7 tahun ke depan adalah pensiunnya pegawai sekitar 60 orang, terutama yang berstatus dosen. Tahun ini, Politeknik Negeri Padang berhasil mendapatkan kuota pengadaan dosen sebanyak 74 orang dan 7 orang tenaga kependidikan. Namun, untuk tenaga pendidikan yang direkrut, masih belum dipastikan penempatannya karena banyak bagian yang membutuhkan mereka. Sementara rekrutmen lembaga sangat terbatas. Namun, yang berhasil bergabung dengan Politeknik Negeri Padang adalah 41 orang dosen dan 7 orang tenaga pendidik saja. Lalu, apa sih dampak jika isu tersebut terus berlanjut?
Yang pertama, keterlambatan pengisian data pada aplikasi-aplikasi yang harus digunakan karena pegawai merasa sudah pernah mengupload data tersebut. Untuk itu, perlu adanya sosialisasi tentang aplikasi dan fungsi aplikasi kepada pegawai di instansi, sehingga pegawai menyadari urgensi dan fungsi dari pengisian aplikasi-aplikasi tersebut. Yang kedua, data pegawai pada aplikasi menjadi tidak up to date. Kemudian, terjadi kemungkinan keterlambatan pengurusan data dan hak-hak kepegawaian yang seharusnya bisa diurus dalam waktu yang lebih singkat, karena pihak kepegawaian membutuhkan waktu untuk meminta kembali data-data yang belum diupload oleh pegawai yang bersangkutan. Dampak selanjutnya adalah tidak terpenuhinya kebutuhan instansi akan pegawai, menyebabkan meningkatnya beban kerja pegawai sehingga kinerja tidak lagi efektif, karena beban kerja yang seharusnya dikerjakan oleh beberapa orang harus dikerjakan sendiri, sehingga bisa menyebabkan pekerjaan menumpuk dan alur kerja menjadi tidak efektif. Selanjutnya yaitu menentukan satu isu prioritas berdasarkan analisis USG, yaitu Urgency, Seriousness, and Growth. Dari isu pertama, yaitu kurang terkoordinasinya pemanfaatan aplikasi yang ada, dapatkan total skor 12 dari Urgency 4, kemudian Seriousness 4, dan Growth 4. Isu selanjutnya itu kurangnya kesadaran pegawai dalam melakukan pembaharuan data kepegawaian, mendapatkan total skor 13, dan kurang terpenuhinya kuota kebutuhan dosen dan tendik pada pengadaan CPNS 2022, dapatkan skor 12. Sehingga yang menjadi isu prioritas akan dibahas lebih lanjut adalah isu nomor 2, yaitu kurangnya kesadaran pegawai dalam melakukan pembaharuan data kepegawaian. Berikutnya adalah solusi terhadap isu kurangnya kesadaran pegawai dalam melakukan pembaharuan data kepegawaian. Yang pertama yaitu mengadakan sosialisasi kepada pegawai akan pentingnya melakukan pembaharuan data agar dapat menunjang efisiensi waktu dalam pengurusan dokumen kepegawaian serta hak-hak PNS yang membutuhkan data kepegawaian dan pengurusannya. Selanjutnya yaitu mengirimkan kepegawaian notif secara kontinu dalam rentang waktu tertentu untuk mengingatkan pegawai untuk melakukan pembaharuan data di aplikasi. Gagasan ketiga yaitu menanamkan core value ASN berakhlak dalam hal pemanfaatan teknologi secara efektif yaitu adaptif, mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah menyederhanakan tampilan dan pengoperasian aplikasi sehingga aplikasi CPEC dapat diakses dan dimanfaatkan secara efektif dan tidak menyulitkan pegawai. Solusi selanjutnya adalah menggunakan satu aplikasi terpusat sehingga pegawai mampu secara aktif melakukan pembaharuan data di satu aplikasi saja tanpa terbebani oleh kewajiban untuk mengupload data di aplikasi lain. Sekian pemaparan saya tentang manajemen ASN serta isu atau kondisi saat ini terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.